Guru Penggerak Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Dalam kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya berperan sebagai observer, kemudian ada Bu Yeti yang berperan sebagai coach, dan ada Pak Uzi Pramaulana yang berperan sebagai coach. Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam Bu Tit, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Yeti gimana? Alhamdulillah sangat sehat malah. Ya, semua lancar ya? Alhamdulillah. Oke, Bu Yeti hari ini mau mengadakan coaching ya? Iya, betul sekali Bu. Sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Boleh, Oke. Yang pertama itu nanti ketika coaching rubrik penilaian apa yang akan Ibu gunakan? Oke, saya akan menggunakan rubrik penilaian alur cerita Ibu. Jadi di dalam proses coaching itu nanti ada tujuannya, kemudian bagaimana mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian setelah itu bagaimana nanti si coach mampu untuk menyusun rencana aksinya, dan yang jelas mampu berkomitmen atau bertanggung jawab terhadap rencana studi susunnya. Ya, rencananya itu Ibu. Oke, berarti berdasarkan alur cerita ya. Ya, betul sekali. Yang selanjutnya kompetensi apa nanti yang akan Ibu kembangkan di pelaksanaan coaching ini? Kalau bisa sih semua kompetensi ya. Jadi dari mendengarkan dengan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot, kemudian hadir secara utuh. Tetapi kalau untuk saat ini yang saya ingin kembangkan itu terkait dengan bagaimana nanti saya mampu untuk memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coach saya itu mampu mencari solusi terkait dengan masalah yang dihadapinya. Oke, berarti Ibu pengen ketiga-tiganya dikembangkan gitu ya. Betul. Oke, yang selanjutnya, nah bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik dari ketiga itu tadi, kesadaran, kehadiran penuh atau present, kemudian pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan di coaching kali ini itu apa? Pertanyaan berbobot, lebih ke pertanyaan berbobot, karena saya berharap nanti apa yang saya tanyakan ke coach saya itu mampu membuka atau membuat dia berpikir untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan yang hadapinya nanti. Oke, kemudian nih Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi itu apa? Indikatornya itu tercapai? Itu tadi bahwa coach saya mampu untuk mencari solusi, kemudian menentukan prioritas solusi mana yang mau dilaksanakannya, kemudian juga punya tanggung jawab untuk melaksanakan itu. Oke, artinya nanti coachingnya bisa menentukan sendiri ya, bagaimana bisa menyelesaikan dari permasalahannya. Ya, Oke, baik Bu Leti, saya doakan semoga sukses ya coachingnya kali ini. Silakan dipanggil Pak Uzinya. Saya duduk di sini untuk bisa mengamati ya Bu Leti, izin. Boleh. Nanti. Pak Uzi dulu. Oke, Ya. silakan. Oke, Pak Uzi, silakan Pak Uzi. Gimana kabarnya Pak Uzi? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, silakan Bu Yeti, langsung. Izin ya Ibu. Ya, Oke, Pak Uji, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uji, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ya. Oke. Kemarin Pak Uji sempat WA saya, jadi Pak Uji ingin membahas beberapa hal terkait dengan apa yang Pak Uji alami di sekolah, seperti itu. Betul begitu ya Pak Uji? Betul Bu. Oke. Jadi sekarang kira-kira Pak Uji sudah siap untuk kita berbincang-bincang? Insya Allah sudah siap Bu. Oke, siap. Baiklah kalau gitu Pak Uji. Jadi apa nih yang kira-kira mau Pak Uji sampaikan atau Pak Uji bahas terkait dengan apa yang Pak Uji alami di sekolah? Iya Bu. Cerita dulu Bu ya. Boleh, silakan. Waktu bulan Desember 2022. Oke. Jadi di sekolah kami itu kepala sekolah dan dewan guru membuat suatu website sekolah. Nah, tujuannya di situ untuk menginput segala kegiatan yang dilakukan sekolah, ya, serta sebagai informasi kepada orang tua murid. Di situ juga dewan guru dan kepala sekolah sudah membuat tim. Di sana saya sebagai ketua timnya. Nah, ya, tapi waktu itu Desember kan, sudah di akhir Desember itu setelah
membentuk tim itu setelah mengadakan rapat itu libur sekolah, dan masuk lagi di awal ajaran baru di Januari. Nah, yang jadi permasalahannya itu sampai sekarang website itu sudah dibentuk tim tapi belum berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu, belum berjalan dengan baik. Jadi Pak Uji dan sekolah sudah membuat website untuk sekolah gitu ya, terkait dengan bagaimana nanti memberikan informasi kepada orang tua maupun siswa terkait dengan kegiatan sekolah. Tapi ternyata websitenya belum berjalan karena terbentur libur, seperti itu Pak Uji ya. Oke. Nah sekarang Pak Uji dari permasalahan yang ada itu apa nih tujuan percakapan kita ini, apa yang Pak Uji inginkan terkait dengan hasil percakapan kita pada hari ini? Yang saya inginkan tentunya pertama website itu dapat berjalan dengan baik sesuai tim yang sudah dibuat. Itu ya, artinya Pak Uji inginkan website itu berjalan gitu ya. Jadi nggak hanya pembentukan timnya saja tapi memang berjalan gitu. Oke, nah sekarang Pak Uji bisa tidak ceritakan secara detail tuh permasalahan apa sih yang ada gitu, kemudian fakta-fakta apa yang ada sehingga website itu tidak berjalan seperti itu. Sebenarnya kalau dari sisi dokumentasi segala kegiatan sudah berjalan. Dokumentasi ya. Tapi dalam penginputan ke websitenya itu belum berjalan, karena kan emang website itu kan menggunakan Google Site, dan itu Dewan Guru juga belum banyak memahami dan menguasai gitu kan. Dan juga waktu sibuk, karena kesibukan namanya guru kan punya kesibukan masing-masing. Nah di SD itu kan guru kelas kan, jadi waktunya itu hanya istirahat, ketemu itu 15 menit. Jadi kurang komunikasi tentang website ini gitu. Kurang ya itu. Iya. Jadi yang menjadi kendala terbesarnya itu yang pertama Dewan Guru belum paham penggunaannya ya, karena dia pakai Google Slide tadi. Kemudian juga waktu untuk menginputnya mungkin karena kesibukan di masing-masing guru tersebut gitu. Oke, nah Pak Uji kita sudah tahu nih permasalahannya seperti apa. Pak Uji sudah paham tadi, sudah dirunutkan gitu. Nah sekarang kira-kira nih rencana apa sih gitu agar permasalahan yang ada itu bisa Pak Uji temukan solusinya, apa nih langkah-langkah yang Pak Uji lakukan? Iya, rencananya masih mengambang. Tapi mungkin apa ya? Ada salah satu guru juga yang menyentil gimana nih website kita gitu kan. Mungkin rencananya itu mengadakan pertemuan Bu. Tim itu diadakan pertemuan, dan bukan hanya pertemuan mungkin ya, sekaligus menginput kegiatan itu yang sudah ada itu bersama-sama, bekerja bersama-sama gitu. Tinggal menyusun waktunya lagi, kapan waktunya yang tepat untuk menginput kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ke dalam website itu Bu. Mungkin itu Bu ya. Oke, luar biasa ya Pak Uji, itu rencana yang sangat luar biasa ya gitu. Ada beberapa hal yang mau Pak Uji lakukan. Yang pertama tadi itu mensosialisasikan ulang gitu, karena mungkin banyak guru yang belum paham, belum tahu dan segala macam. Kemudian memberikan waktu khusus atau membuat agenda bagaimana mengikuti secara bersama-sama seperti Pak Uji ya. Ini luar biasa itu Pak Uji. Nah kira-kira nih Pak Uji, dari rencana yang sudah Pak Uji paparkan beberapa item tadi, mana ini yang akan menjadi prioritas Pak Uji untuk tahap awal ini, yang mana dulu nih yang dilaksanakan? Apa mau kedua-duanya? Tahap awal ini ya kedua-duanya bisa Bu. Sebenarnya biasa. Mengkomunikasikan kepada rekan-rekan, menentukan waktu kapan untuk diskusi tentang website itu, kapan mau dikerjakan bareng-bareng, mengikut kegiatan-kegiatan agar website itu ya berjalan dengan baik gitu. Oke, luar biasa ya, berarti dua-duanya ini berjalan nih, dua-duanya mau dijalankan Pak Uji. Nah, apa nih kira-kira kekuatan yang Pak Uji punya sehingga Pak Uji bisa yakin bahwa hal yang dua itu bisa Pak Uji jalankan? Apa nih kekuatan yang Pak Uji punya? Kekuatan mungkin komunikasi dan kompakan antar guru Bu. Di sekolah kami ini ya, kalau kompak
sih Bu gitu ya. Mau gitu kalau diajak, ayo kita bersama-sama gitu, mau gitu kompak ya. Cuman itu waktunya yang belum Ya, berarti yang Pak Uji, kekuatan Pak Uji yang punya itu mampu lah ya, maksudnya mampu mengajak kawan-kawan itu berkolaborasi untuk kompak. Itu berarti Pak Uji punya kekuatan untuk itu, hanya saja mungkin waktunya tadi yang mungkin kelemahan. Oke. Nah sekarang Pak Uji, kalau hanya sekedar rencana kan mungkin tidak akan terrealisasi gitu ya. Nah sekarang tanggung jawab atau komitmen Pak Uji itu untuk melaksanakan itu sebesar apa sih gitu? Kalau misalnya kita skalakan 1 sampai sekian itu komitmen itu akan sebesar apa? Ya, kemudian kalau misalnya berapa lama gitu target Pak Uji untuk itu bisa terlaksana? Ini 8 lah, mungkin di 8 komitmen. Oke. Targetnya itu 2 minggu lah, 2 minggu sudah berjalan dengan Jadi komitmennya berarti kekuatannya Pak Uji punya, komitmen Pak Uji itu ada di angka 8, itu berarti semangat luar biasa ya Pak Uji. Nah kemudian juga tadi Pak Uji mengatakan bahwa kalau jangka waktunya mungkin sekitar 2 minggu bisa terrealisasi itu. Oke, nah sekarang Pak Uji kira-kira yang menjadi siapa nih akan Pak Uji ajak atau yang akan memberikan bantuan ke Pak Uji yang Pak Uji pikir bahwa dia ini mampu nih untuk membantu Pak Uji dalam menyusun rencana itu, siapa nih? Ada beberapa rekan guru yang tentunya dia juga mengetahui teknologi, yang masih muda. Ada di sekolah kami ada 2 orang dan emang semua guru kan di SD itu ada 6 ya, 7 itu semua terlibat Bu di dalam website itu. Saya bisa membantu mungkin 2 orang yang menguasai teknologi cukup baik dan masih muda, masih semangat. Oke, ya berarti sudah ketemu nih ya, jadi nggak kerja sendiri ya Pak Uji ya, sudah ketemu orang-orangnya gitu, dan tinggal bagaimana nanti Pak Uji berkolaborasi dengan baik dengan 2 orang itu sehingga nanti bisa mengakomodir untuk guru-guru yang lain seperti itu Pak Uji. Oke Pak Uji, nah sekarang bisa nggak kira-kira Pak Uji simpulkan hasil percakapan, hasil pertemuan kita pada hari ini, apa nih yang bisa Pak Uji simpulkan? Yang bisa disimpulkan? Iya, hasilnya seperti apa? Hasilnya saya bisa memiliki gambaran ke depan untuk melaksanakan masalah yang di awal tadi. Dari masalah awal tadi, tujuan yang saya utarakan, saya memiliki gambaran untuk melangkah ke depannya seperti apa, dan rencana itu sudah tergambar sedikit jelas. Oke, luar biasa ya Pak Uji ya. Jadi sudah tidak galau lagi lah ya. Oke, nah sekarang kalau sudah Pak Uji temukan tadi kesimpulannya, sekarang bagaimana nih perasaan Pak Uji terkait dengan hasil percakapan kita pada hari ini? Perasaannya lega ya, Oke, alhamdulillah terbantu ya. Oke, siap Pak Uji. Jadi dalam artian Pak Uji sudah mengutarakan tujuannya, kemudian Pak Uji juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada. Pak Uji pun sudah mampu untuk mencari solusi atau rencana aksi yang akan Pak Uji lakukan, dan Pak Uji pun sudah punya tanggung jawab atau komitmen untuk melaksanakan itu. Jadi saya rasa Pak Uji untuk percakapan kita pada hari ini sudah ketemu titik terangnya ya Pak Uji ya, gitu. Sudah ketemu solusi yang diharapkan Pak Uji gitu. Nah, tapi saya berharap nanti Pak Uji setelah Pak Uji melaksanakan rencana aksi itu, Pak Uji bersedia kembali untuk kita bertemu, kita bahas kembali sejauh mana rencana aksi itu sudah Pak Uji jalankan, dan kita apakah ada kendala atau tidaknya. Nanti saya tunggu sekitar 2 minggu ya Pak Uji ya, sesuai dengan waktu yang Pak Uji sampaikan tadi gitu. Jadi begitu saja Pak Uji. Oke Pak Uji, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Uji rencanakan, sudah Pak Uji susun dengan rapi, mampu untuk terlaksana, sehingga website di sekolahnya Pak Uji bisa berjalan sesuai dengan target atau sesuai dengan tujuan website itu berdiri. Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih Pak Uji. Kita akhiri saja pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Yeti, luar biasa tadi coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah.
mendapatkan pencerahan. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah sangat. Iya. Setelah pelaksanaan tadi ada beberapa hal lagi ya Bu Yeti yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu terkait dengan apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi sehingga yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi itu bisa tercapai. Ya, itu tadi Ibu, saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Uji gitu. Saya juga sudah menghadirkan diri saya secara penuh gitu sehingga Pak Uji merasa nyaman kan untuk cerita gitu. Karena tadi saya juga sudah setiap step alurnya sudah saya jalankan gitu sehingga tadi saya rasa Pak Uji juga sudah merasa lega gitu terkait dengan permasalahan sudah ketemu solusinya seperti itu Ibu. Oke, benar sekali. Yang saya amati dari pelaksanaan coaching tadi itu luar biasa Ibu Yeti. Ini hasil dari catatan saya itu ada beberapa hal. Yang pertama seperti yang Ibu sampaikan itu luar biasa, alur ceritanya itu terlihat dengan jelas mulai dari tadi menanyakan tujuannya, kemudian juga mengidentifikasi masalahnya, kemudian juga bagaimana agar si coachingnya tadi Pak Uzi bisa menentukan sebuah rencana, kemudian juga bisa berkomitmen dengan rencana yang sudah Pak Uzi buat sendiri. Itu yang pertama. Kemudian Bu Yeti luar biasa juga, sangat ramah ya, coachnya sangat ramah ya, sehingga terlihat Pak Uzinya itu merasa nyaman dan juga terbuka untuk bisa menyampaikan permasalahan yang dialaminya. Kemudian juga sesuai dengan kompetensinya yang 3 tadi, salah satunya Bu Yeti itu mendengarkan secara aktif. Itu terlihat ketika Bu Yeti bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Uzi, kemudian merefleksikan kembali ke Pak Uzi tentang kesimpulan yang Bu Yeti simpulkan dari yang disampaikan oleh Pak Uzi. Itu luar biasa loh Bu. Kemudian juga terkait dengan pertanyaan berbobot itu sudah pasti tadi ya, sehingga permasalahan dari Pak Uzi itu terlihat dengan jelas apa masalahnya, kemudian juga bisa menentukan solusinya. Kemudian ada satu lagi nih, Bu Yeti itu bisa merespon positif luar biasa, tidak hanya dengan verbal ya, tapi juga dengan mimik mukanya, kemudian dengan anggukannya, gitu, dengan mengatakan, dengan memberikan semangat juga ke Pak Uzi dengan bahasa yang mengatakan luar biasa, menyemangati, gitu, dengan oke dan sebagainya. Itu luar biasa, itu yang saya amati tadi. Dikembangkan ya Bu, terus dikembangkan dan dipertahankan untuk coaching-coaching yang lainnya, begitu. Nah yang terakhir nih Bu, bagaimana apa kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya mungkin ada yang belum, saya merasa belum maksimal ya dalam memberikan melakukan proses coaching tadi itu mungkin lebih ke hadir secara utuh mungkin ya gitu, karena mungkin saya belum bisa memaksimalkan diri saya untuk di situ, hanya mungkin memberikan respon sedikit terhadap terkait dengan Pak Uji gitu. Mungkin itu nanti kedepannya kalau ada proses coaching lagi mungkin itu yang akan saya kembangkan selain dengan yang sudah saya kembangkan tadi. Oke, berarti hadir secara utuh gitu ya untuk dikembangkan selanjutnya. Oke Bu Yeti, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sukses terus. Amin. Kemudian bisa melakukan coaching-coaching selanjutnya dengan rekan sejawatnya lebih baik lagi, bisa dipertahankan yang sudah baik dan mengembangkan yang belum baik yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.